Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat sejenak untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi cahaya dan cinta dari sosok mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pernahkah kita mendengar kisah nyata seorang pria sederhana yang bekerja di negeri asing, lalu berakhir sebagai suami dari 4 perempuan dalam satu keluarga? Apakah mungkin cinta hadir tanpa rencana, hanya karena keikhlasan dalam bekerja dan iman yang teguh? Dan, apakah semua ini benar-benar bisa terjadi? Bukan sekadar dongeng? Kisah ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah tentang takdir, tentang doa yang disampaikan dalam sepi. Hujan turun pelan di halaman villa mewah yang tersembunyi di kaki Gunung Hakone. Langit menggantung rendah, diselimuti kabut tipis, dan udara sore itu terasa berat seperti menyimpan rahasia. Seorang pria mengenakan jas sederhana berdiri membelakangi altar kayu, menatap 4 gaun pengantin yang tergantung rapi, masing-masing di bawah nama berbeda. Yuki, Natsumi, Keiko, Rika, Mas Arga, kamu yakin mau lanjutkan ini semua? Sebuah suara lembut memecah keheningan. Wajah perempuan itu tenang, tapi matanya menyimpan gelisah. Ia berdiri di samping altar, memeluk dirinya sendiri dalam balutan kimono putih. Arga menarik napas dalam. Hatinya bergemuruh, namun bibirnya menjawab mantap. Yuki-san, ini bukan soal yakin atau tidak. Ini soal janji. Dan Allah adalah saksi atas janji-janji itu. Kilatan petir menyambar dari kejauhan, disusul gemuruh yang mengguncang bumi. Tapi di hati Arga, justru terasa damai. Ia tahu, perjalanan panjangnya telah tiba di satu titik yang tak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi paling liarnya. Ia hanyalah seorang pria dari kampung kecil di Klaten, Jawa Tengah. Berangkat ke Jepang demi menafkahi ibunya yang renta dan adik perempuannya yang masih sekolah. Tidak ada yang luar biasa dari Arga, kecuali mungkin satu hal. Ia tak pernah meninggalkan salat dan doa, bahkan di negeri yang asing dan dingin ini. Dan siapa sangka, perjalanan hidup yang dimulai dari balik kemudi sebuah mobil mewah akan membawanya ke hari ini, hari di mana 4 perempuan dari keluarga majikannya akan mengikat janji dengannya dalam satu akad suci. Namun sebelum semua ini terjadi, mari kita tarik waktu ke belakang. Ke saat pertama kaki Arga menapak di Bandara Narita, dengan satu koper tua dan doa panjang dari ibunya yang terus menggema dalam hati. Waktu itu, ia belum tahu bahwa ia tidak sedang menuju pekerjaan baru. Ia sedang menuju takdirnya. Bandara Narita terasa begitu besar dan sunyi bagi Arga. Ia melangkah perlahan, membawa koper tuanya, mengenakan jaket abu-abu warisan kakaknya, dan menggenggam amplop kecil berisi alamat majikannya. Matanya terus menunduk, khawatir salah langkah, sementara suara pengumuman dalam bahasa Jepang hanya terdengar seperti gemuruh asing di telinganya. Arga Prasetyasan, terdengar suara laki-laki berusia sekitar 50-an, mengenakan jas hitam dan kacamata tipis. Arga langsung membungkuk sopan. Hai, saya Arga, dari Indonesia. Nama saya Tuan Hiroshi Kanda. Mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai sopir pribadi keluarga saya. Perkenalan itu singkat. Tanpa banyak kata, mereka menuju mobil hitam panjang yang sudah menunggu di parkiran. Arga duduk di kursi kemudi untuk pertama kalinya di Jepang. Merasakan dinginnya setir dan tekanan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Rumah keluarga Kanda terletak di kawasan elit Minatoku, Tokyo. Sebuah villa modern dengan taman terawat, kolam koi, dan pintu otomatis yang membuka dengan suara lembut. Disitulah ia pertama kali melihat 4 perempuan yang akan mengubah hidupnya. Yuki, si sulung, berdiri tegak dengan pakaian formal. Wajahnya tenang dan cerdas, dengan sorot mata yang tajam. Natsumi, anak kedua, lebih flamboyan. Ia mengenakan dress merah muda, dengan suara yang cenderung tinggi dan langkah yang cepat. Keiko, anak ketiga, tampak kalem dengan kamera tergantung di lehernya. Dan Rika,
si bungsu, tersenyum malu-malu sambil menatap Arga dari balik pintu. Hari-hari berikutnya, Arga memulai rutinitas barunya. Mengantar Yuki ke kantor perusahaannya, Natsumi ke galeri seni, Keiko ke kelas fotografi, dan Rika ke sekolah menengah. Ia tak banyak bicara, hanya menjalankan tugasnya dengan cermat. Tapi diam-diam, keempat gadis itu mulai memperhatikannya. "Arga-san, kamu sudah makan siang?" tanya Rika suatu hari di dalam mobil. "Belum, Rika-san. Nanti saya makan di tempat istirahat sopir," jawab Arga sambil tersenyum sopan. "Tapi aku buat bekal. Kamu mau coba? Aku masak sendiri, loh." Rika menyerahkan kotak bento dengan hati-hati. Sementara itu, Yuki mulai diam-diam mencatat bahwa Arga selalu berhenti di pinggir jalan 5 menit menjelang waktu salat. Ia akan memarkir mobil, lalu keluar dan mencari sudut tenang untuk menunaikan kewajiban itu, meski hanya beralaskan jaket. Dia tidak pernah meninggalkan salatnya. "Padahal tidak ada yang memerintahkannya di sini," ujar Yuki kepada ibunya di ruang makan. "Itu artinya dia memiliki sesuatu yang tak semua orang punya, disiplin karena keyakinan," jawab sang ibu, sambil menyeruput tehnya. Bagi Arga, pekerjaan ini hanyalah titipan. Tapi tanpa ia sadari, tiap ketulusan kecil yang ia lakukan mulai menyentuh hati orang-orang yang memperhatikannya diam-diam. Dan itu adalah awal dari sebuah takdir yang perlahan mulai membuka jalan. Musim gugur datang membawa udara dingin yang menggigit. Daun-daun merah dan kuning berjatuhan menghiasi jalanan Tokyo yang sibuk. Arga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tak pernah absen menjemput dan mengantar anak-anak Tuan Kanda ke berbagai tempat. Namun hari itu, awan mulai gelap bukan hanya di langit, tapi juga dalam hidup Arga. "Arga-san, perhiasan berlian saya hilang," teriak Natsumi dengan panik dari dalam kamarnya. "Terakhir aku letakkan di tas yang kubawa ke galeri kemarin, dan kamu yang mengantar." Berita itu menyebar cepat di dalam rumah. Para pembantu mulai berbisik, dan ibu rumah tangga keluarga Kanda hanya menatap tajam. Arga dipanggil ke ruang tengah, diminta menjelaskan. "Saya tidak tahu apa-apa, Natsumi-san. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh tas atau barang pribadi siapapun," ujar Arga dengan suara gemetar namun tegas. "Saya hanya menjalankan tugas saya." "Jangan bersumpah kalau kamu bersalah," bentak Natsumi, matanya berair. Namun Yuki, yang sejak awal mengamati Arga, meminta semua orang tenang. Ia memutar rekaman CCTV yang dipasang di mobil dan halaman rumah. Dalam tayangan itu, terlihat jelas Natsumi menjatuhkan tasnya di galeri, lalu mengambilnya kembali sambil tergesa. "Maafkan aku," ucap Natsumi lirih, suaranya bergetar oleh rasa bersalah. "Aku terlalu cepat menuduh." Arga hanya menunduk. Tidak ada rasa marah di matanya, hanya kesedihan yang tertahan. Ia berjalan keluar dan berdiri di taman, menatap langit senja yang dingin. Tak lama kemudian, Keiko menghampirinya. "Mas Arga, kamu tidak marah?" tanya Keiko, suaranya pelan. Arga tersenyum tipis. "Kalau saya marah, untuk siapa? Untuk Natsumi-san? Dia sudah cukup terluka dengan rasa bersalahnya. Saya serahkan semuanya kepada Allah." Keiko tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kameranya, lalu memotret wajah Arga dari samping. Wajah yang sabar itu, aku ingin menyimpannya. Hari-hari berikutnya berubah. Natsumi menjadi lebih pendiam, tapi juga lebih lembut. Ia mulai sering menyapa Arga dengan senyum. Rika makin sering membuat bekal untuknya, menunggu Arga selesai salat sebelum berangkat. Dan Keiko mulai meminta Arga menemaninya ke taman-taman kota untuk mencari inspirasi foto. Sementara itu, Yuki mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa tenang setiap kali Arga yang menyetir. Ia memperhatikan cara Arga menahan tatapan, menundukkan pandangan setiap kali mereka berbicara. Dan entah sejak kapan, hatinya mulai terusik oleh keteduhan pria Jawa itu. Di balik kemudi mobil mewah itu,
Arga membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia membawa pengaruh yang perlahan menembus dinding hati masing-masing perempuan di rumah itu. Dan takdir sedang menyusun babak berikutnya dengan rapi, menunggu saat untuk diturunkan. Musim dingin mulai menyelimuti Tokyo dengan salju tipis. Pohon-pohon meranggas, dan udara pagi menggigit tulang. Arga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, mengenakan mantel tebal dan sarung tangan hitam. Namun hati kecilnya mulai merasa sesuatu yang berubah di rumah Kanda. Suatu malam, setelah mengantar Keiko pulang dari sesi fotonya, ia dipanggil oleh ibu rumah tangga ke ruang tamu. Di sana, Yuki sudah duduk dengan sikap tegak, mengenakan kemeja putih dan rok panjang berwarna pastel. Pandangannya serius namun lembut. "Mas Arga, duduklah. Kami ingin bicara." Arga duduk perlahan, menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Yuki-san?" Yuki menatap matanya dalam-dalam. "Mas, apa kamu pernah berpikir untuk menikah?" Pertanyaan itu membuat dada Arga bergetar. Ia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Pernah, tapi hidup saya belum sampai ke sana. Saya masih harus menafkahi ibu dan adik saya di kampung." Yuki menoleh sebentar ke ibunya, lalu kembali memandang Arga. "Bagaimana kalau aku yang ingin menikah denganmu?" Dunia terasa berhenti sejenak. Arga menatap Yuki, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun sebelum ia sempat menjawab, Natsumi tiba-tiba masuk ke ruangan. "Kalau begitu, aku juga ingin ikut menikah dengannya." Keheningan memekakkan. Keiko muncul dari arah dapur dengan suara tenang. "Aku juga." Dan dari balik tangga, suara lembut Rika terdengar. "Aku sejak awal sudah menyukaimu, Mas." Arga terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Semua ini seperti mimpi. 4 perempuan dari keluarga majikannya, yang selama ini ia hormati dan layani dengan tulus, kini berdiri di hadapannya, bukan untuk menyuruh atau memerintah, tapi menawarkan cinta dan keinginan untuk mengikat hidup bersamanya. "Kenapa? Kenapa kalian semua?" Suara Arga parau. "Saya hanya sopir. Saya bukan siapa-siapa." Yuki berdiri mendekatinya. "Kamu bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi kamu segalanya di mata kami. Kamu jujur. Kamu sabar. Kamu menjaga kami, bahkan dari pandanganmu sendiri. Kami belum pernah melihat lelaki seperti itu. Dan kamu selalu mengandalkan Allah, bahkan dalam diam." Ibu mereka hanya menatap dari jauh, tidak berkata apa-apa. Tapi senyumnya kecil dan tenang. Ia tahu, keempat anaknya tidak sedang bercanda. Mereka sudah lama dewasa, dan keputusan ini bukan karena emosi sesaat. Arga berdiri perlahan. "Saya butuh waktu. Ini bukan keputusan kecil. 4 perempuan dalam satu rumah. Saya takut menyakiti kalian." "Tidak ada yang meminta semuanya harus sempurna," kata Keiko pelan. "Kami hanya ingin hidup bersama seseorang yang bisa membawa kami dekat pada kebaikan. Dan itu kamu." Malam itu, Arga salat lebih lama dari biasanya. Sujudnya lebih dalam, doanya lebih lirih. Ia menangis, bukan karena bingung, tapi karena takjub. Ia datang ke Jepang untuk mencari nafkah, tapi ternyata Allah memberinya sesuatu yang jauh lebih besar. Cinta, amanah, dan ujian dalam satu waktu. 3 bulan berlalu sejak malam pengakuan itu. Arga belum memberi jawaban pasti, tapi keempat gadis itu tetap bersikap seperti biasa. Tanpa tekanan, tanpa rayuan, hanya memperlakukan Arga dengan ketulusan yang semakin dalam. Hingga akhirnya, suatu pagi yang sunyi, Arga memanggil mereka semua ke taman belakang rumah. Salju telah mencair, bunga plum mulai mekar perlahan, menandakan musim semi telah tiba. Arga berdiri di hadapan mereka, mengenakan kemeja putih bersih dan sorban kecil di lehernya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ketegasan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Yuki-san, Natsumi-san, Keiko-san, Rika-san."
Ia menyebut nama mereka satu persatu dengan hormat. Saya sudah berdoa, sudah meminta petunjuk pada Allah, dan saya sudah menghubungi ibu saya di kampung. Beliau hanya bilang satu hal, "Nak, kalau kamu siap menjadi imam untuk mereka dunia dan akhirat, maka jangan takut pada apa kata manusia." 4 pasang mata menatapnya dengan tegang, tapi penuh harap. Saya siap menerima kalian, tapi bukan sebagai kebanggaan, apalagi piala. Saya hanya ingin menjadi suami yang jujur, adil, dan bisa membawa kalian lebih dekat pada Allah. Kalau kalian masih mau. Rika menutup mulutnya menahan isak. Keiko menunduk, mengusap air matanya perlahan. Natsumi menggigit bibirnya dan tersenyum kecil. Yuki melangkah maju dan berkata, "Kami tidak pernah mundur. Kami hanya menunggu hatimu terbuka." Pernikahan dilakukan secara sederhana namun hikmat di kediaman keluarga Kanda. Tidak ada pesta megah, hanya akad satu demi satu di hadapan penghulu yang didatangkan dari komunitas Muslim di Tokyo. Yuki terlebih dahulu, lalu Natsumi, Keiko, dan Rika. Setiap ijab kabul diucapkan dalam bahasa Indonesia yang mereka hafalkan dengan susah payah. Aku terima nikahnya Yuki Kanda binti Hiroshi Kanda dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Satu persatu kalimat itu mengikat hati mereka dalam ikatan halal yang tak lagi bisa disangkal oleh dunia. Ibu mereka, yang awalnya ragu, justru menangis bahagia di pojok ruangan. "Kalian lebih damai sekarang. Itu cukup buat ibu." Arga kini tinggal di rumah yang sama, namun telah dibagi menjadi 4 bagian. Ia bergilir dengan adil, memberi waktu dan perhatian yang seimbang. Dan keempat istrinya, mereka saling mendukung, bahkan seperti saudara kandung yang lebih dekat daripada sebelumnya. Yuki menjadi pendamping dalam urusan bisnis. Natsumi mulai membantu komunitas seni Islami. Keiko memilih menjadi jurnalis yang merekam kehidupan Muslim di Jepang. Dan Rika memeluk Islam dengan tenang dan mendampingi Arga salat berjamaah setiap subuh. Tak ada kecemburuan, hanya harapan agar mereka terus mencintai dalam keridhaan Allah. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin 4 wanita dari keluarga elit Jepang bisa bersatu mencintai satu pria Jawa biasa? Jawabannya sederhana. Karena Allah yang menanamkan cinta itu di hati mereka. Kehidupan Arga dengan 4 istrinya tidak selalu mulus. Walaupun penuh berkah, ujian datang silih berganti. Kadang kecemburuan kecil muncul, kadang kelelahan menguasai. Namun Arga dan keempat istrinya memilih saling menguatkan. Suatu malam, saat hujan turun lebat, Arga duduk bersama keempat istrinya di ruang keluarga. Yuki mengeluh, "Mas, kadang aku takut tidak bisa menjadi istri yang baik di tengah semua ini." Natsumi menimpali, "Aku juga merasa tersisih saat kamu sibuk dengan pekerjaan." Keiko menambahkan, "Kita harus jujur satu sama lain, biar semuanya jelas." Rika memegang tangan Arga erat. "Kita harus percaya bahwa Allah selalu memberi jalan." Arga menarik napas panjang. "Kita ini keluarga. Keluarga bukan tanpa masalah. Tapi dengan sabar dan saling percaya, kita bisa lewati semua." Malam itu mereka berdoa bersama, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah. Mereka tahu, jalan ini tidak mudah, tapi mereka yakin bersama-sama, mereka bisa membangun rumah yang penuh kasih dan iman. Hari demi hari, Arga belajar menjadi imam yang bijak, dan keempat istrinya belajar saling menghormati dan mendukung. Meskipun berbeda kepribadian dan latar belakang, mereka tumbuh menjadi keluarga yang harmonis dan inspiratif. Waktu terus bergulir. Arga dan keempat istrinya sudah menjalani hidup bersama selama beberapa tahun di Jepang. Kehidupan yang dulu terasa seperti mimpi kini menjadi nyata. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa, doa, dan kebersamaan yang hangat. Suatu hari, ketika Arga mengantar Yuki ke kantornya, ia melihat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari sopir pribadi yang rendah hati, kini ia menjadi imam bagi keluarga yang penuh warna dan cinta. "Mas Arga,"
Ucap Yuki pelan saat turun dari mobil. Terima kasih telah membawa kami pada jalan yang benar, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai sahabat dan guru. Natsumi yang sedang menunggu di balkon melambaikan tangan. Keiko dan Rika pun tersenyum hangat dari belakang. Arga tersenyum, menunduk sejenak dalam hati, mengucap syukur pada Allah. Ia tahu, cinta dan kesabaran yang mereka jalani bukan hanya tentang pernikahan atau status. Ini adalah ujian iman, pengabdian, dan keberkahan yang tiada tara. Di balik segala tantangan dan kebahagiaan, satu hal yang selalu mengikat mereka adalah keyakinan bahwa setiap langkah mereka adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kisah Arga dan keempat istrinya mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah soal status atau materi, melainkan ketulusan hati, kesabaran, dan keikhlasan menjalani ujian hidup bersama. Dalam setiap hubungan, kejujuran dan penghormatan menjadi fondasi yang kuat, sementara iman kepada Allah adalah cahaya yang menuntun di saat gelap dan tantangan. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan menyerahkan segalanya pada kehendak-Nya. Kisah Arga dan keempat istrinya mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah soal status atau materi, melainkan ketulusan hati, kesabaran, dan keikhlasan menjalani ujian hidup bersama. Dalam setiap hubungan, kejujuran dan penghormatan menjadi fondasi yang kuat, sementara iman kepada Allah adalah cahaya yang menuntun di saat gelap dan tantangan. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan menyerahkan segalanya pada kehendak-Nya.